Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini, ya juga yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang terus menolong kita. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah memiliki kerinduan yang sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, sudah hampir 5 bulan, ya masuk 4 bulan, barangkali kerinduan untuk bersekutu dengan sesama kita sebagai orang percaya itu sangat dalam. Tetapi situasi keterbatasan tentu masih menjadi satu penghalang bagi kita untuk bersekutu bersama. Tetapi kita bersyukur bahwa media yang Tuhan hadirkan bisa kita pakai untuk bersekutu. Sekalipun secara fisik kita tidak bersama satu dengan yang lain, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bagian yang akan kita renungkan di Minggu Kudus hari ini. Kita membaca secara bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja hanya membaca, merenungkan, tetapi yang memelihara kehidupan firman di dalam hidup kita. Menjaga, melakukan setiap firman dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang pusaka, maka kita seringkali mungkin yang terpikir dalam pikiran kita adalah bagaimana pusaka itu sesuatu yang diwariskan oleh leluhur kita. Sesuatu yang diwariskan oleh orang tua atau oleh nenek kita kepada orang tua kepada kita. Barangkali kita berpikir bahwa saya memiliki warisan dari orang tua, entah itu tanah, properti, deposito, mobil mewah, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang sangat menarik untuk perlu dipikirkan di dalam perenungan kita hari ini adalah bagaimana seorang tokoh hebat, seorang raja yang besar, raja yang terkenal, yang tentunya bukan seorang yang miskin. Dia seorang yang kaya, dia seorang penguasa. Apa yang tidak ada pada dia? Emas, perak, ada, istana dia miliki, dan bahkan kekuasaan dia punyai. Tetapi ketika dia melihat sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, yang dia punyai bukanlah segala-gala yang ada di dalam dunia, yang fana, yang terbatas, seperti istana, kerajaan, emas, perak. Bukan. Salomo melihat bahwa sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan adalah anak-anak. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika kita bicara tentang anak sebagai pusaka daripada Tuhan, maka yang pertama kita memahami betapa berharganya di mata Tuhan seorang anak. Betapa berharganya di mata Tuhan seorang manusia. Jauh melampaui harta kekayaan apapun. Ironisnya, manusia seringkali menganggap manusia satu dengan yang lain lebih rendah daripada harta benda. Manusia seringkali menganggap manusia satu dengan yang lain lebih rendah daripada rumah, lebih rendah daripada dolar, barangkali lebih rendah daripada pekerjaan, sehingga tidak heran terkadang anak diabaikan. Karena tidak melihat perspektif bagaimana Tuhan melihat seorang diri manusia yang begitu berharga. Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan teladan diri Allah. Dan itu di dalam Kejadian pasal yang pertama. Awal-awal
Tuhan sudah berfirman bagaimana manusia begitu berharga di mata Dia. Dan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia rela mengutus anak tunggalnya untuk datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya mereka ditebus. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, sebagai orang yang diciptakan oleh pencipta yang agung, oleh maha karya, oleh maha pencipta yang begitu indah, yang begitu dahsyat, yang begitu mulia, harusnya kita melihat diri kita sebagai orang yang berharga di hadapan Allah. Sebagai orang yang berharga. Karena itu, kalaupun ada sesuatu yang kurang daripada diri kita, untuk apa kita harus minder? Waduh, anak saya minder, kenapa? Dia minder karena cacat ini, cacat itu. Dia minder karena keterbatasan fisik ini, keterbatasan fisik itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Rencana Tuhan begitu mulia dan begitu agung. Termasuk ketika anak dilahirkan dalam kondisi yang cacat sekalipun. Karena itu ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus ketika seorang anak yang lahir sejak butanya. Dosa siapa ini Tuhan? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa anak itu? Lalu Yesus mengatakan, bukan dosa siapa-siapa. Melalui anak ini, Tuhan ingin dimuliakan. Melalui anak ini, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Betapa berharganya seorang anak. Sejauh mana kita memandang hal ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau betul-betul kita melihat mereka sebagai sosok, sebagai pribadi yang berharga, sebagai pusaka milik Allah, maka kita tentunya menyadari bahwa kita hanyalah tempat Tuhan menitipkan mereka. Kita bukanlah pemilik yang sejati dari anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita hanyalah tempat di mana Tuhan menaruh sesaat. Untuk apa? Ya, tentunya ada tujuan, ada maksud. Orang tua, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, kita bukan pemilik seutuhnya dari anak kita. Kita tidak bisa mengikat mereka semaunya kita. Waktu mereka berumur, barangkali begitu lahir 0 tahun ya sampai mereka masuk SD atau masuk SMP, mereka masih bersama dengan kita. Masuk SD mungkin barangkali masih bersama. Masuk SMP mereka mulai jauh, mulai kumpul dengan komunitas. Masuk SMA, mulai tidak ingin bersama dengan orang tuanya lagi. Ya, mereka punya komunitas. Kemudian mulai kuliah, mereka mulai meninggalkan kita. Pergi. Entah di dalam kota yang sama atau ke luar negeri. Begitu terbatasnya bukan? Kehadiran kita bersama dengan mereka. Dan ketika mereka sudah menikah, maka keterpisahan itu semakin jauh. Mereka punya keluarga, mereka punya kehidupan masing-masing bersama dengan istri, bersama dengan suami mereka. Sehingga apa? Tuhanlah yang menjadi pemilik mereka seutuhnya dan suatu saat kalau Tuhan ingin ambil mereka daripada kita, kita pun tidak kuasa untuk menahan. Tuhan jangan ambil anakku, gak bisa. Karena itu selama Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita, bagaimana kita berkontribusi, bagaimana kita mendedikasikan hidup kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya punya satu kisah yang sangat nyata dari seorang yang pernah saya kenal, tentu bukan di Jakarta. Ya. Seorang keluarga, satu keluarga memiliki 2 anak. Ya. Ayahnya sangat mencintai, orang tua tentu sangat mencintai anaknya. Tetapi ketika anaknya sudah menyelesaikan pendidikan SMA, anaknya ingin melanjutkan kuliah. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Orang tuanya mampu, iya. Tapi orang tuanya tidak mau jauh terpisah dari anaknya. Sampai pada akhirnya anaknya tidak melanjutkan kuliahnya. Dan menikah. Tidak lama kemudian, ya tidak sampai masa tua orang tuanya bersama dengan anak tersebut. Orang tua sudah dipanggil oleh Tuhan. Orang tua yang menahan anak itu untuk pergi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan.
Dengan demikian menahan anak dengan kemauan kita, dengan sesuka hati kita, sebetulnya kita sudah memutuskan jalan yang Tuhan ingin ukir dalam hidup mereka. Ya. Karena itu Tuhanlah yang memiliki anak seutuhnya. Dan Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Sesaat kita waktu menikah ya, dengan pasangan. Sebelum Tuhan panggil, betul kita milik dari pasangan. Setelah kita dipanggil Tuhan. Kemudian bagaimana Tuhan memanggil pasangan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan memiliki hidup atas manusia itu. Keterbatasan ada. Dan tentu kalau kita melihat bagaimana Tuhan melihat manusia begitu berharga. Tuhan melihat dan menjadikan manusia sebagai miliknya, sebagai kepunyaannya. Maka yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam bagian ini adalah dalam konteks memaknai hari anak. Orang tua tentu kita yang di tempat di mana Tuhan menitipkan anak, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memproteksi mereka. Memberikan kasih sayang yang tepat, memberikan kasih sayang yang benar. Terlalu banyak barangkali orang tua yang salah dalam memproteksi anak, yang salah dalam mengasihi anak. Berpikir bahwa membiarkan anak dalam kebebasan. Mereka mengasihi dengan memberikan semaunya apa yang diminta oleh anak. Pada akhirnya ketika mereka sudah tua. Dan mereka sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Oleh kenapa? Satu pola asuh yang salah. Satu cinta kasih yang salah. Satu cinta kasih yang keliru di dalam mendidik anak. Di dalam mengasihi anak, dalam menjaga anak. Ya, karena kita pikir kita ingin mereka aman betul. Ya, kita ingin mereka aman. Tetapi, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu barangkali seperti seorang anak memainkan layang-layang. Ada saatnya dia mengulurkan talinya. Ada saatnya mesti harus menarik tali layang. Ada saatnya mesti harus menahan layang-layang itu. Begitulah gambaran kita. Bagaimana kita memproteksi, menjaga, memelihara, dan mengasihi anak. Terlalu banyak. Kita mungkin barangkali menyaksikan kenapa anak ini rusak, kenapa anak ini begini, kenapa anak ini begitu. Jangan salahkan anak. Orang tua kita yang sudah menanamkan sesuatu hal yang salah. Memberikan cinta kasih yang salah pada mereka. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, yang dahulu kita mengerem untuk melihat gadget atau melihat HP buat anak-anaknya. Sekarang mereka mesti daring, mesti belajar dari rumah, mau tak mau mereka harus dalam beberapa waktu mesti harus menatap handphone, menatap iPad atau menatap laptop. Saya juga mendampingi anak-anak saya belajar pagi-pagi. Wah, saya bilang, dahulu kita ngerem-ngerem, jangan terlalu banyak untuk melihat atau untuk membiarkan anak melihat layar handphone, layar tablet. Tapi sekarang, mau tidak mau juga, kalau tidak begitu mereka tidak bisa ikut pendidikan, tidak bisa ikut sekolah mereka. Tetapi bagaimana dalam situasi yang demikian sebagai orang tua, tentu kita punya tanggung jawab untuk menjaga mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka untuk hidup di dalam takut akan Allah. Oleh sebab itu hal yang keempat yang perlu diperhatikan ketika kita memandang bahwa anak adalah pusaka dari Tuhan, anak adalah pusaka milik Allah, maka anak harus dipersembahkan kepada Allah. Harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu ketika bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, bagaimana mereka harus mempersembahkan, pertama anak sulung mereka harus persembahkan kepada Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Tentu bukan berarti bahwa anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau begitu berbahaya, saya anak ke-6. Dari keluarga yang besar. Dari 9 bersaudara dulu. Tapi saya bersyukur orang tua saya tidak pernah mengeluh
untuk membesarkan anak-anaknya. Ya, untuk mendidik, mengajar, mengasuh anak-anaknya. Dari 9 bersaudara, 6 orang menyerahkan diri untuk hamba Tuhan. Saya tidak tahu, apakah kemudian dulu orang tua bergumul, berdoa, Tuhan biarkan anak ini dipakai oleh Tuhan. Biarkan anak ini dipakai oleh Tuhan, suruh dengan kehendak Tuhan. Orang tua saya bukan seorang pendeta, hanya seorang aktivis. Yang tentu dalam kesetiaannya mendampingi, mengantar para misionaris pada zaman itu. Para penginjil masuk keluar daerah. Dia menemani, mendampingi, dan tentu ya mengantar. Pasti mesti mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, dan tentu waktu harus mereka luangkan. Tapi menarik bahwa bagaimana Tuhan menuntut orang tua supaya orang tua mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham yang kemudian dinyatakan melalui sunat, bukan saja Abraham yang disunat, tetapi juga bagaimana anak-anak dan bahkan berumur 8 hari disunat sebagai satu tanda bagaimana anak diikat dengan satu perjanjian kepada Tuhan. Ya, sampai waktu Musa yang terlalu sibuk barangkali mengurus umat Israel, melayani umat Israel, lupa menyunatkan anaknya. Sampai istrinya berkata, hampir engkau menjadikan aku pengantin darah, karena engkau lupa menyunat anakmu. Mempersembahkan anak kepada Tuhan. Karena itu, ya, kita ketika kita membawa anak kita untuk dibaptis, dari kecil bagaimana kita sebagai orang tua memiliki satu tanggung jawab yang besar kepada Allah atas anugerah yang besar, yaitu milik pusaka Dia yang Dia titipkan kepada kita, supaya kita bertanggung jawab pada Dia untuk apa? Untuk menjadi teladan dalam iman. Menjadi teladan dalam tindakan melakukan setiap kebenaran Tuhan. Dan menjadi teladan bagi mereka untuk mengajar, mendidik mereka. Penting sekali untuk memikirkan bagian ini. Mempersembahkan anak kepada Tuhan. Dan tentu sebagai anak, ya kita juga mesti mempersembahkan diri pada Tuhan. Karena itu, ketika mereka sudah mulai dewasa, mereka dididik. Biarkan mereka menyerahkan hidup mereka, komitmen mereka kepada Tuhan. Dan orang tua, ketika mereka sudah mulai dewasa, dan bisa mengambil satu putusan sendiri, maka orang tua membimbing saja. Biarkan anak mengambil satu putusan untuk mengikut Tuhannya. Tidak boleh orang tua berkata, oh jangan ikut Tuhan Yesus, jangan serahkan hidupmu sama Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kalau Tuhan memanggil mereka, siapa yang mau menghalangi? Orang tua tidak punya kekuatan, kuasa untuk menghalangi anak untuk mengikuti Dia. Untuk menghalangi anak untuk percaya kepada Kristus. Menarik di dalam kisah kelahiran Samuel. Bagaimana Hana bergumul ketika seorang istri lain dari Elkana, ya, Penina, dianugerahkan seorang anak. Lalu Hana bilang, oh Tuhan, sakit sekali hatiku. Begitu menderita aku karena Penina menganiaya aku. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepadaku anak, berikanlah kepadaku keturunan. Dan terserah Tuhan, kalau engkau memberikan dia kepadaku, maka aku akan seluruhnya bersembahkan kepadamu. Begitu Samuel lahir, ya, diantar kepada Imam Eli. Apa yang dikatakan oleh Hana? Biarlah kehendak Tuhan seutuhnya terjadi pada anak ini. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka harusnya sebagai orang percaya, ya, tentu kita menginginkan bagaimana Tuhan membentuk setiap anak cucu kita menurut kehendak Dia. Kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup anak kita pada Tuhan. Kita mendoakan mereka, kita membawa mereka di dalam mesbah keluarga, di dalam doa keluarga.
kiranya Tuhan menolong memimpin hidup mereka. Setiap kali saya berdoa untuk anak-anak saya, yang pertama saya doakan bukan supaya mereka menjadi pintar. Secara pribadi ketika saya berdoa bukan supaya mereka menjadi kaya, bukan. Supaya mereka mengenal-Mu ya Tuhan. Hidup dalam kekudusan-Mu. Hidup dalam kebenaran-Mu. Itu doa saya pribadi untuk kedua anak saya. Biarlah Tuhan, mereka diperjumpakan secara pribadi terus menerus dengan Tuhan. Karena saya tahu, ya, Bapak Ibu yang tentunya sudah lebih dewasa dan lebih mendahului saya dalam berkeluarga lebih tahu. Tetapi zaman ini, ya zaman di mana anak-anak yang kemudian beradaptasi dengan dunia yang begitu modern dan terus maju. Sampai-sampai anak sekecil anak saya kadang sudah berpikir, berarti habis SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah dong. Punya pikiran demikian. Anak kecil pikirannya sudah jauh sekali. Kalau dulu saya masih di kampung, masih kecil, masih SD, masih SMP aja, masih main di kali, masih lompat sana sini, masih main-mainan di jalanan, main bola sana sini. Belum mikirkan apa-apa. Tapi tidak demikian dengan anak-anak sekarang. Ya, itu tantangan terbesar bagi kita, generasi-generasi muda. Bahkan yang akan menikah, yang mempersiapkan diri untuk menikah. Semakin tahun, semakin kita berpikir bagaimana mendidik anak. Bagaimana mengajar anak, bagaimana membimbing anak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memikirkan bagian yang selanjutnya. Bagaimana ketika anak yang adalah pusaka milik Tuhan, pusaka dari Tuhan yang berharga, bernilai di hadapan Allah. Dan mereka dipersembahkan kepada Tuhan, maka bagaimana anaknya mendapatkan satu pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Maka yang pertama bahwa anak dengan demikian menjadi mahkota bagi orang tua. Ya, anak ketika mereka kita didik, kita bentuk, kita bina dalam hidup takut akan Tuhan. Maka merekalah yang menjadi mahkota bagi orang tua. Dan itu yang juga dikatakan oleh Salomo di dalam Amsalnya. Mahkota bagi anak, bagi orang tua, bagi nenek moyang mereka, bagi ayah ibu mereka, bagi opa oma mereka adalah anak cucu mereka. Betapa berbahagianya orang tua ketika melihat anaknya. Bukan saja melihat anak, wah saya bangga karena anak saya kaya. Saya bangga karena anak saya punya gelar S1, S2, S3. Saya bangga karena anak saya punya apartemen. Saya bangga karena anak saya punya posisi penting. Tetapi kalau anak tidak dididik dalam satu kebenaran, tidak hidup dalam takut akan Tuhan, maka kebanggaan itu, mahkota itu akan menjadi sia-sia. Beberapa waktu yang lalu, kisah salah satu keluarga. Waktu orang tuanya masih hidup, ayah ibunya masih hidup, mereka akur sekali. Mereka punya cukup banyak warisan lah. Harta, kekayaan, tanah. Tapi begitu kedua-duanya meninggal, maka saudara bersaudara mulai gontok-gontokan. Mulai bermusuhan satu yang ini dengannya gitu. Mulai membentuk kelompok, masing-masing bentuk kelompok. Oh, ini pro ini pro ini. Dan bukan hanya bersaudara, akhirnya ipar-ipar mereka pun ikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mahkota, harta terindah, warisan yang harusnya kebenaran iman percaya kita wariskan. Dan bahkan tentu tidak salah memberikan harta, meninggalkan rumah untuk anak-anak, tentu tidak salah. Tetapi ketika mereka tidak dipersiapkan dalam iman, hidup takut akan Tuhan, mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi Tuhan di atas segalanya, maka bisa berbahaya. Anak yang dididik di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan yang adalah mahkota bagi orang tua, mahkota bagi ayah ibu, mahkota bagi opa oma. Mereka adalah pusaka milik Tuhan, maka ketika mereka mendapatkan satu pengajaran yang benar, orang tua akan bersuka cita melihat mereka.
Orang tua akan bergembira melihat mereka. Kebanggaan orang tua bukan saat kita anak-anak bisa memberi mereka uang. Bukan saat kita bisa memberi mereka harta benda. Bukan saat kita bisa memberi mereka rumah. Bukan ketika kita bisa membelikan mereka mobil yang mewah. Bukan. Tapi ketika mereka melihat kita sebagai anak-anak mereka. Hidup benar. Hidup menyukakan Tuhan. Hidup mengasihi sesama. Orang tua bangga, bersuka cita, bergembira sekali. Itulah mestinya kebanggaan, sukacita orang Kristen, orang percaya sebagai ayah ibu, sebagai opa oma. Ya, kalau saya juga sering menghubungi mama saya, ya. Walaupun terkadang kalau ada berkat kemudian saya kasih sedikit, tentu dia mengatakan jangan repot, jangan kasih. Saya mendengar kalian sehat, mendengar kalian kemudian hidup melayani bagus-bagus, saya itu sudah bersuka cita. Ya. Bersuka cita orang tua. Dan bahkan kalau kita mau menyukakan orang tua, terkadang kita maksud kita memberikan makanan yang kita sukai, yang enak, tapi ternyata bagi mereka, waduh ini nggak cocok di mulut saya, nggak cocok di lidah saya, nggak cocok bagi perut saya, itu orang tua. Ya. Sebab itu bagaimana kemudian orang tua yang kemudian mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, maka apa yang menjadi dampak atau poin yang ketiga dari implikasi dari ketika orang tua mengajarkan kebenaran? Anak-anak akan menjadi pelaksana misi Allah di tengah-tengah dunia. Itulah rencana agung Allah yang Tuhan berikan kepada seorang anak, kepada manusia ketika dia mengasihi mereka di tengah-tengah keluarga, mengasihi dan menempatkan mereka di dalam dunia, maka Tuhan mau sebagai milik pusaka dari Allah, Allah mau bagaimana anak-anaknya menjalankan, melaksanakan misi yang Tuhan telah taruh dalam tiap mereka masing-masing. Entah dia sebagai pegawai negeri, entah dia sebagai politikus, entah dia sebagai ekonom, entah dia sebagai guru, entah dia sebagai dokter, dimanapun, maka biarlah tiap orang-orang percaya, tiap anak-anak Tuhan yang adalah pusaka dari Allah melaksanakan misi Tuhan dimanapun mereka dihadirkan. Tidak harus kemudian, wah Pak saya menyerahkan anak saya jadi pendeta, kalau enggak saya marah anak saya karena tidak mau jadi pendeta. Enggak harus. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia secara khusus, ya silakan. Ya, bagus sekali. Tapi kalau dia mau, Tuhan menempatkan dia di satu posisi, di satu lembaga, di satu instansi pemerintah, di satu instansi swasta, biarkan dia berkarya dengan takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita memperhatikan bagaimana kisah orang-orang di dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan, anak yang begitu dibentuk oleh Tuhan, anak yang begitu dikasih oleh Tuhan yang adalah pusaka milik Allah, seperti Yusuf dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa. Sekalipun dia terpisah jauh dari ayahnya, dari saudara-saudaranya, dan bahkan ada di tanah Mesir yang notabene-nya tidak menyembah kepada Allah Israel. Tapi ketika mereka atau ketika dia ada di sana, bagaimana dia hidup dalam takut akan Allah. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka anak-anak muda yang luar biasa dari orang Yehuda lalu dibawa ke Babel oleh karena pembuangan. Tapi bagaimana mereka menjadi orang yang terus hidup di dalam menjaga spiritualitas yang indah, yang murni di hadapan Tuhan, yang tidak mau menajiskan diri dengan kondisi dunia pada waktu itu. Padahal punya peluang. Ya, melawan arus kekuasaan pemerintah, hukumannya mati, taruhannya nyawa. Tapi tidak apa-apa. Tetap harus pegang teguh iman. Tetap harus pegang teguh kebenaran, walaupun harus mati bayaran. Itu mestinya anak-anak yang dipersiapkan, yang diajarkan di dalam hidup takut akan Tuhan. Dan hal yang keempat, bagaimana anak yang dididik di dalam kebenaran, yang adalah pusaka milik daripada Tuhan, kepunyaan Allah, maka anak akan menghormati Tuhannya. Waktu Tuhan memberikan kepada orang tua, kepada keluarga,
supaya anak ada di sana pertama-tama bukan supaya mereka takut kepada orang tuanya, tetapi supaya mereka takut kepada Allah. Kalau mereka hanya takut kepada orang tuanya, ketika tidak ada dan tidak bersama dengan orang tuanya, mereka bisa menyimpang. Mereka bisa membohongi orang tuanya. Mereka bisa berpura-pura baik, berpura-pura bagus karena takut sama papa, takut sama mama. Tapi ketika mereka diarahkan untuk takut akan Allah, menghormati Allah, maka mereka tahu bagaimana memperlakukan ayah ibunya. Mereka tahu bagaimana memperlakukan sesamanya. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Tuhan berfirman melalui Musa kepada bangsa Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang tentang Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan yang mengasihi mereka. Jadi ajarkanlah supaya mereka tunduk, takluk, dan hormat kepada Tuhan. Kalau mereka hormat kepada Tuhan, mereka akan hormat kepada orang tua. Mereka akan tahu bagaimana memposisikan diri sebagai anak. Bagaimana memposisikan diri sebagai cucu. Bagaimana memposisikan diri sebagai orang yang beriman. Arahkanlah hati anak-anak untuk menghormati Tuhan. Dengan demikian, maka tentunya anak-anak akan terus hidup dalam cinta kasih yang penuh pada Tuhan. Dan di dalam bagian ini tentu juga Salomo mengingatkan kepada kita bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Bentuklah mereka dari sejak ini. Anak panah yang dipersiapkan untuk apa? Ketika mereka menghadapi musuh, tentu anak panah itu harus menghancurkan musuh. Ketika anak panah itu di tangan seorang yang sedang berburu, maka dia kemudian untuk mendapatkan hasil buruan. Ketika anak panah itu kemudian diperhadapkan atau dipakai untuk berperang, bukan saja untuk menghancurkan musuh, tapi juga untuk mendapatkan satu perlindungan, mendapatkan satu kemenangan. Maka dengan demikian, ketika anak-anak digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan, ini sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Di dalam zaman itu, maka kata yang dipakai adalah dua hal yang digambarkan oleh Salomo. Ketika umat Israel, bidan-bidan Ibrani pada waktu itu, waktu mereka tangani anak-anak, maka yang pertama, mereka kemudian memberikan minyak kepada anak itu supaya ada satu dorongan, ada satu rangsangan bagi anak untuk mau menyusu. Oleh sebab itu kemudian yang kedua yang dipakai adalah menggambarkan tentang bagaimana seekor kuda yang baru atau yang muda, yang belum pernah ditunggangi, yang belum pernah ditusuk hidungnya. Maka kemudian waktu kuda tersebut ditusuk, maka dia akan menjadi menjadi kuda yang taat dan gampang untuk dikendalikan. Oleh sebab itu anak-anak harus diarahkan pada tujuan Tuhan. Harus diarahkan kepada keinginan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Tujuan Tuhan bagi anak adalah tujuan yang terbaik. Tujuan Tuhan bagi anak adalah tujuan yang terindah. Tujuan Tuhan bagi anak adalah tujuan yang benar, yang tidak mungkin keliru, yang tidak mungkin salah. Oleh sebab itu bagaimana kita mengarahkan tujuan anak kepada tujuan Tuhan. Maka sebagai orang tua, karena kita tidak punya buku panduan, tidak punya buku manual yang kemudian memandu kita habis ini, tidak. Oleh sebab itu di dalam kehidupan hari-hari kita sebagai orang tua, seringlah berkonsultasi dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Tuhan berikan hikmat padaku. Berikan bijaksana kepadaku melalui perenungan firman. Untuk mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anakku. Karena maunya kita mengarahkan anak sesuka hati kita. Menurut kemauan kita. Maunya orang tua mengarahkan anak supaya anak menjadi orang yang kaya barangkali. Maunya orang tua mengarahkan anak supaya anak menjadi orang yang punya posisi yang paling tinggi. Sehingga cara apapun silakan. Yang penting kamu posisinya paling atas. Tapi apakah itu cara Tuhan? Tidak, bukan. Cara Tuhan bagaimana anak kemudian dipersiapkan. Diarahkan untuk mengasihi Tuhan, diarahkan kepada arah yang tepat, punya iman yang teguh, menjadi anak yang taat dan menghormati Dia. Sehingga dikatakan, Amsal didiklah orang muda dalam takut akan Tuhan, menurut jalan mereka. Kelak pada masa tua mereka tidak akan tersesat dari jalan itu. Mereka akan terus berada pada jalan itu. Anak
misalnya saja 2 anak dari anak orang yang ateis dari sejak kecil dididik secara iman Kristen. Ya, biarkan satu dididik secara iman Kristen, satu dibiarkan ateis. Bisa jadi yang dididik dalam iman Kristen dari sejak kecil, bisa jadi dia menjadi anak yang begitu mengasihi sesamanya, begitu mengasihi Tuhan. Dan ketika anak yang kemudian dibiarkan di dalam kehidupan ateisnya, maka bisa jadi dia anak yang memusuhi satu sama lain. Menghancurkan orang-orang Kristen. Tapi anak yang dididik dalam takut akan Tuhan, sekalipun barangkali dia dari anak ateis yang tidak mengenal Allah, tapi dari kecil dibentuk, diajar dalam hidup dalam takut akan Tuhan, maka bisa jadi dia mengorbankan diri, bukan untuk membunuh samanya, tapi mengorbankan diri untuk melayani Tuhan. Mengorbankan diri untuk apa? Mengasihi saudaranya, mengasihi sesamanya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Kristus tentunya memandang sangat berharga anak-anak. Karena itu, jangan halang-halangi anak itu datang kepadaku. Biarkan mereka datang kepadaku. Jangan halangi mereka. Sebab mereka yang demikianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak ini, Yesus berfirman, lebih baik baginya ikat batu pada leher, tenggelamkan di dalam laut, tenggelamkan dalam air, biar dia binasa. Ini satu peringatan yang serius dan suatu peringatan yang keras, dan tentunya sekaligus mengingatkan kepada kita betapa anak-anak itu berharga bagi Allah. Dan Kristus begitu mencintai anak-anak. Dan betapa berbahayanya kalau kita menyesatkan anak-anak kita. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saya yang tidak mempunyai anak? Begitu banyak anak-anak yang perlu mendapatkan kasihan, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan cinta, mendapatkan pengajaran, perlu mendapatkan bimbingan. Dan tentu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya orang tua, tapi juga gereja, tim pelayanan, dan bahkan sekolah minggu. Karena itu guru-guru sekolah minggu juga penting untuk mempersiapkan diri juga. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mengajar, membimbing anak-anak. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat melekat di dalam hati mereka. Ketika mereka diajar dari sejak dini untuk hidup takut akan Tuhan. Dan pada akhirnya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai orang percaya, anak-anak Allah, kita adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kristus yang datang ke dalam dunia menebus kita. Kristus begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Sekalipun di tengah-tengah dunia ini sebagai milik pusaka dari Dia, kita masih nakal. Ya, kita barangkali masih kemudian mengecewakan Dia, kita tidak setia ini, kita lemah ini, kita lalai kita ini. Tapi Kristus Allah begitu mengasihi kita sebagai milik pusaka daripada Dia. Berartinya kita di hadapan Dia. Sampai Dia mau datang ke dalam dunia. Dia korbankan diri, serahkan nyawanya, curahkan darahnya di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita yang adalah milik pusaka daripada Dia. Anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai kita. Dan biarlah anak-anak hidup terus dalam takut akan Tuhan. Dan kita semua sebagai orang percaya, anak-anak dari kebenaran, anak-anak dari Allah, Bapa yang di surga, kita terus hidup dalam ketaatan yang sungguh juga kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, sekali lagi kita menyaksikan video dari anak-anak. Bagaimana mereka
Merekalah masa depan gereja. Kepada anak-anaklah Tuhan menginginkan untuk kebenaran terus diberitakan. Waktu mereka lahir, mereka begitu lemah. Fisik mereka begitu gemulai. Mereka bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Allah melalui orang tua. Tapi tahukah kita, sadarkah kita, di dalam tiap diri anak, Tuhan sudah taruh potensi-potensi yang luar biasa. Sehingga ketika mereka besar, ada orang yang menjadi orang yang hebat, menjadi ilmuwan, menjadi dokter yang hebat, menjadi dosen yang hebat, menjadi ekonom yang hebat, menjadi politikus yang hebat, menjadi pengacara yang hebat. Dan semuanya boleh Tuhan pakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena itu, Tuhan mengukir hidup mereka. Dan kita hanyalah alat di dalam tangan Tuhan untuk membimbing, mengarahkan mereka. Bila Tuhan menopang setiap anak-anak kita, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.